Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian menunggu update terbaru Mas Bro. Ya maklumlah yang namanya juga bujangan kesiangan. Ini juga masih merem kalau pagi itu. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan tutorial yang bagus dan selalu murah senyum dan ketawa. Bikin kalian yang sangkut-sangkut jadi cekakak cekikik, nggak jadi marahan ya. Kalau marahan emosian itu nggak bagus. Yang bagus kita banyak senyum, banyak ketawa. Tapi jangan senyum di pinggir jalan sendirian juga. Nanti bisa telanjang ondal-ondal ya gila sangkut kan. Sangkut di dalam kripto itu hal yang biasa yang mana nominalnya saja yang turun koin kalian masih utuh kok. Bukan main leplek yang koinnya hilang dimakan angin begitu saja. Tenang aja. PP mampu bertahan sampai detik ini sudah 3,5 tahun lebih. Dan sampai detik ini masih sejauh ini pertahanan PP di ranking kepala 40 tidak tergeser dari apapun. Ini menandakan koin ini akan bermasa panjang, akan mengulang sejarah baru, mudah-mudahan mengulang sejarah BTC, tetapi kalian tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli mendadak. Dior, do your own research dan semua tanggung jawab masing-masing. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya, setulus-tulusnya, hati nurani, Hanura, ini PP akan meledak di suatu saatnya nanti 1 sampai 2 rupiah. Prediksi saya dan tim-tim di belakang saya, baik tim yang kasat mata dan tidak kasat mata. Tinggal kalian sabar saja. Secara fundamennya, secara hitung-hitungan matematika, ya secara dari apapun kanan kiri atas bawah depan belakang ini PP ini sudah hilalnya kelihatan akan menjadi raja meme coin atau raksasanya meme coin, BTC-nya meme coin. Tinggal kalian sabar percaya ataupun tidak tergantung kalian. Karena koin ini adalah koin yang terseleksi alam. Hubungannya jodoh, rezeki mati juga alam. Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang penerima cuan besar manfaat dari PP juga orang yang terseleksi alam. Orang yang hatinya bersih karena datanya di dunia hanya 2-3% saja yang mampu dijual di harga pucuk. Ya, di harga tertinggi 2-3%. Apa kalian semoga kalian termasuk tergolong orang-orang yang 2-3% jual di pucuk ya. Ini adalah game murni permainan market mau naik mau turun semua mereka kontrol, mereka mainkan suka-suka dia dan masih dalam lingkaran Mbah Katram. Yang kemarin perselisihan antara XRP dengan BMAC, pendiri BMAC Arthur Hayes dan ini ada lagi masih di lingkaran Mbah Katram. Info terbaru semalam dari Pak Anang Jakarta bahwa DPR AS akan memaksulkan kembali si Trump. Ini yang menjadi lagi ramai. Akan tetapi saya rasa Trump itu sudah sakti. Tidak semudah membalikkan telapak tangan juga. Trump itu sudah berguru sama Mbah Tarman. Dari dulu mau dimaksulkan juga nyatanya ya hanya ya ucapan-ucapan belakangan dan tidak pernah digubris sama Katram karena reginya sudah mulai menguat dengan di sekuritasnya pendukung kripto juga orang Trump, di Fed-nya juga Kevin sudah menduduki orang Trump. Hanya Clarity Asset yang kemarin perdebatan antara bagi-bagi kue dan bagaimana urusan stablecoin yang menjadi sengketa antara perbankan dan bursa sudah clear, sudah deal pembagiannya. Ini muncul lagi tiba-tiba memang diuji sabar. Arthur Hayes sama XRP terjadi perselisihan perdebatan RUU Clarity Asset dan ditambah lagi si Katram akan dimaksulkan oleh DPR AS. Iki piye toh? Bagaimana sandiwara ini akan berakhir? Kita sabar saja. Koin PP adalah koin brilian, koin emas yang saya rasa akan mampu bertahan dengan di backing holder investor besar yang
organik mengalir terus, tidak ada henti-hentinya dengan holder yang naik terus, meningkat terus. Pemegang mungkin hari ini akan nambah 1.000 holder dan market cap-nya yang kemarin jatuh di 25 triliun sekarang sudah masuk ke 26,1 triliun. Hanya penurunan 1,9% saja dalam 24 jam, tidak soal, tidak masalah. Naik turun hal yang biasa-biasa saja, tidak kita perlu takutkan. Dan semalam juga banyak di grup yang request koin si UB ini. UB akan saya lihat lagi apakah harganya sudah membaik, tapi ini koin yang baru, jangan sembarangan juga kalian ya. OB ini rankingnya masih di 214. Saya nggak merekomendasikan koin ini karena pemegangnya baru sedikit dan koin sudah beredar semua. Artinya yang membeli di awal adalah depth-nya. Ketika nanti diterbangkan ke atas, ini masuk ke sini, kemudian turun ke bawah. Setelah di atas dia jual depth-nya. Orang pada FOMO, banyak yang sangkut dibanting di bawah. Ya, setelah dia jual otomatis kan harga turun. Serok lagi depth-nya, masuk lagi di setengah HTH. Setengah HTH orang FOMO lagi, nanti ATH lagi. Ya, nanti depth-nya jual lagi. Hati-hati, saya belum mendalami secara detail koin ini karena lagi fokus di PP, market cap-nya masih kecil. Ya kalau mau beli fun, buat fun aja iseng-iseng, gocap kayak cepet paling banyak, jangan terlalu murgana, banyak-banyak juga jangan ya. Pokoknya dalam dunia kripto harus sabar. Ya, ini juga yang waktu di awal ya hampir 1 tahun dia holding Rp700, kemudian menjadi 4.000, 5 kali lipat. Belum kayak PP kan sudah 40 kali lipat naiknya tinggi. Dan kemudian yang masuk di sini FOMO di 1.400 dibanting ke Rp300. Kemudian CL tahu-tahu di pump sampai 4.000. Jadi permainannya begini nih. PP juga akan sama kayak begini. Jadi kita sabar dan tidak, apalagi PP dikenal si BlackRock lah, Elon Musk, Presiden Trump, semua punya PP. Koin displasi yang mana tidak ada pre-sale, pra penjualan, airdrop. Saya rasa koin yang paling aman ETF ini kan lagi dikondisikan sampai nanti paling lambatnya akhir tahun ya. Harga 0,063 coy. Tidak soal ya, sayangku semua. 0,063 seperti tahun sebelumnya saya bahas juga 0,06, 0,04, 0,03. Tahu-tahu nanti 01 makin FOMO, 02 makin jual kebo, 03 makin jual bebek, 07 makin jual kapal, 09 jual raja gemblung. Nanti lama-lama RP1 kawan, tinggal kita sabar dan tidaknya saja ya. Yang penting kita masih yakin berjalan di relnya, jangan sampai goyang ataupun oleng ya. Goyang atau oleng ya, kayak istri saya di Jakarta itu tadinya alim banget, pakai jilbab, religi ya, sayang sama suami. Setelah lepas dari Mas Bro, jilbabnya hilang, menor kayak pelek, kemudian sudah kelakuannya sudah kayak iblis gitu. Jadi banyak yang nggak kuat ujian di dunia ini, jadi berubah yang tadinya religi menjadi nggak karuan. Jadi sama. Jadi batuk. Pemain kripto juga sama. Yang tadinya semangat di PP, santai di PP, holding, kesempatan turun kini, kesempatan emas untuk kita tambah muatan sampai target 1 miliar koin nih Mas Bro. Nah nanti 0,2 kita TP sudah cuan besar. Jadi konsisten, jangan kayak mantan saya nanti udah punya PP tahu-tahu berubah koin lain, itu bahaya, hati-hati ya. Yang istri saya mantan yang di Jakarta itu tahu, dia tahu Indodax, tahu toko kripto, tahu macam-macam. Saya ajarin kripto dulu, main-main kripto juga dia, perempuan. Cuma waktu ikut saya kan saya kendalikan jilbab tetap terpakai alami. Kalau sekarang lepas dari saya ya sudah rusak itu loh, karena nggak ada yang kontrol, rusak. Wajar ibarat layangan putus, tidak ada yang apa menerbangkan gitu, yang nggak ada yang narik benang. Oke kawan, kita juga harus tahu dan paham kondisi market cap dominan yang masih 60,75, ngetrail lagi, naik lagi.
ini naik lagi 60,75. Bagaimana altcoin season akan terjadi? Kita menunggu sampai kapanpun BTCC turun terjun sampai 50%, di bawah 50 barulah kita akan cuan, akan kaya. Di situ kita akan menyaksikan bagaimana cuannya yang luar biasa. Kalau indikator-indikator dalam BTCC itu arahnya memang ke bawah semua. Ke bawah semua. Ini di area biru ini, kemudian ngetes ke atas lagi terjun. Ini juga di area biru ini nanti juga akan terjun ke bawah kolom yang pertama, kolom yang kedua, sampai kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga itu areanya 50-an, 50%. Itulah baru kita akan menang besar ya. Kalau kondisi saat ini sabar saja, pemain long invest holder jangka panjang, pemain spot nggak ada ruginya. Nah, selama tidak CL, justru harga murah digunakan kesempatan emas untuk tambah lagi. Yang koinnya masih di bawah 50 juta, 100 juta, itu tambah muatan saja. Yang jelas koin ini PP sudah, saya rasa sudah nggak ada saingan untuk meme koin yang sama-sama listing dari awal dari sama PP. Yang namanya PP, kalau kita perhatikan dari tahun 2013 hingga sekarang itu kan hanya yang mampu menembus awan, menembus angin, bintang atau bulan hanya Doge dan Shiba, yang lain jutaan koin rontok semua. Dan ini masuk lagi PP yang saya rasa arahnya akan sama, tinggal kita sabar dan tidak. Oke, mungkin untuk, nah ini rankingnya juga masih di kepala 40 kan. Oke kawan ya, mungkin Mas Bro tak ngopi dulu, belum juga MCK, ya sudah jadian sama Randa Bahenol juga. Untuk iseng-iseng main-main, tapi saya belum boleh nikah dulu. Kita harus mengikuti suhu untuk sukseskan PP dulu bersama kalian. Jangan buru-buru nanti berabeh ya, nanti berabeh. Yang penting kita yakini, berpikir jauh ke depan, masih dalam kondisi di jalan relnya. Jangan sampai kita sesat, itu aja yang penting ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk di pagi hari ini. Pagi menjelang siang tetap semangat, tetap happy, ngopi, silakan relax sejenak untuk menikmati daging-daging kurban, daging sapi. Sementara kita belum bisa motong kebo, kita bisa nebeng dulu di musola terdekat ataupun di masjid terdekat. Di Mas Bro kelihatannya ada sapi 2 atau 5 ekor. Bisa kita besok masak rendang ya. Saya besok repot sekali mau masak rendang ya, kita karena ya masak kita mau buang dagingnya kan nggak mungkin juga ya. Mungkin itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.